nomor 1, atom karbon memiliki kekasan. Seperti yang sudah dipelajari bahwa nomor atom C itu adalah 6, maka susunan elektronnya adalah 2, 4. 4 ini merupakan elektron valensi, maka nomor 1 adalah A. Kemudian nomor 2 kita gambar dulu rantai induknya, 1, 2, 3, 4, 5. Cabang di nomor 2 dan 3. Kita lengkapi dulu hanya. C primer itu artinya C yang dapat mengikat satu atom C yang lain. CH3 ini merupakan contoh dari C primer. C sekunder itu artinya C yang dapat mengikat dua atom C yang lain. Contohnya di sini adalah CH2. Sedangkan C tersier itu artinya C yang dapat mengikat 3 atom C yang lain. Sini contohnya adalah CH. Berikut ini yang bukan merupakan sifat deret homolog. Deret homolog itu menyatakan rumus umum. Kemudian semakin besar atau panjang rantainya, maka titik didih semakin meningkat. Anggotanya mempunyai sifat kimia yang sama. Betul? Kemudian dari anggota ke anggota berikutnya berbeda CH2. Kita contohkan alkana. Rumusnya CnH2n plus 2. Ketika saya punya C1 maka hanya 4. Ketika saya punya C2H6 maka selisih pada CH4 dan C2H6 adalah CH2. Contohnya adalah alkena. C2H4 atau di sini C3H6. Maka selisihnya juga CH2. Jadi yang D benar. Kemudian yang terakhir mempunyai rumus empiris yang sama. Rumus empiris itu merupakan rumus yang paling sederhana. Maka tidak bisa contoh CH4, C2H6, kemudian C24 dengan C3H6. Maka jawabannya adalah E. Nomor 4, rumus molekul yang menyatakan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh itu untuk alkena dan alkuna. Maka kita harus cek satu-satu. 4A itu dia alkuna. B. C6H14 alkana. C. C7H16 alkana. C8H18 alkana. C9H20 juga alkana. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Nomor 5 ditanyakan pasangan rumus yang termasuk dalam satu deret homolog. Itu yang dimaksud adalah yang sama seperti alkana-alkana,
alkena dengan alkena maupun alkuna dengan alkuna. Kita cocokkan satu-satu. Nomor 5 yang pertama, C4H8 dia alkena. Nomor 2, C4H10 dia alkana. C5H8 dia alkuna. C5H10 alkena. C6H10 dia alkuna. Kita cocokkan 1 dan 2. Bukan. Yang B 1 dan 3. Salah. Yang C 2 dan 4. Salah. Yang D 3 dan 5. Sama-sama alkuna. Yang E 4 dan 5. Berarti jawabannya adalah D. Yang termasuk senyawa alkuna, maka kita harus ingat bahwa rumus alkuna adalah Cn H2n-2. Maka tanpa harus menggambar, kita langsung hitung jumlah C dan H-nya. Kita coba untuk yang A, itu C7H16. Yang B, C7H14. Yang C, C7H12. Yang D, C7H16. Yang E, C7H14. Kalau kita lihat, berarti yang A itu dia alkana. Yang B, alkena. Yang C, alkuna. D, alkana. E, alkena. Karena yang diminta adalah alkuna, maka jawabannya adalah C. Sekarang nomor 7, sebelum kita mengerjakan, saya mau menambahkan satu kurung di C2H5. Oke, kita gambar satu persatu. CH3 strip C. Di sini karena ada CH3 dua kali, maka saya buat satu lagi di bawah ini. Lalu C. Kemudian dia mengikat CH2, CH3. Sebaiknya C2H5 itu langsung kamu jabarkan menjadi CH2, CH3. Lalu CH2, CH. Kemudian di sini CH3. Yang di kanan CH2, CH3. Setelah dicek, jumlah ikatan yang kurang adalah di CC yang ini. Mari kita tambahkan ikatannya di sini, sehingga dia sekarang menjadi rangkap. Untuk tata nama, di alkena atau alkuna itu yang dilihat adalah rantai atau ikatan rangkapnya, bukan panjang cabangnya. Kita cari dulu rantai induknya. Penomoran dimulai yang paling dekat dengan rangkap, maka kita mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Di sini ternyata ada cabal metil dengan juga etil, maka kita dulukan yang etil. Etil berada di nomor 3, maka 3 etil 2,5 dimetil heptena. Jadi jawaban yang cocok adalah D. Jika ditanya nama, pasti kita harus membuat atau menggambar strukturnya dulu. Kita cari yang terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata jika dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka ada dua kemungkinan rantai induknya. Jika cara lain berarti kita lihat dari bawah ini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika gambar yang kedua saya buat dari bawah kemudian ke kanan, itu sama-sama jumlah C-nya adalah 7. Jika kita menggunakan rantai panjang yang mendatar, maka kita dapat cabang sebanyak 3 cabang, tapi jika menggunakan yang kanan maka terdapat 1, 2, 3, 4. Di sini ada 3 cabang. Di sebelah kanan ada 4 cabang. Maka jika ada 3 cabang dan 4 cabang, maka kita harus mencari cabang terbanyak. Maka yang di nomor 8 kiri tidak bisa. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini karena ada metil dengan etil, maka yang didulukan adalah etilnya. Contoh 3,5 dietil 2,4 dimetil, karena ada 7 maka dimetil heptana. Jadi pilihannya adalah B. Nomor 9 itu harus kita gambar dahulu untuk ngecek dia sudah benar atau belum. 9A 2 metil butana 1, 2, 3, 4. C berada di nomor 2. Berarti benar untuk jawaban A. B 1,2 dimetil butana 1, 2, 3, 4. 1 dan 2. Jika dilihat, rantai induknya adalah ini. Harusnya dia sebagai pentana. Berarti namanya bukan lagi butana, tapi adalah pentena. Maka jawaban B sana. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Jika nomor 10 itu ditanyakan adalah isomer, maka rumus molekul
sama. Sini cari C dan H-nya. 2,3 dimetil 2 butena. Berarti C-nya di sini sudah ada 2. Kemudian 2,3 dimetil, maka C-nya 4. Jika ditotal sama dengan C-nya 6. Sini 2 metil butana. Butana 4 tambah 1 C berarti C5. Yang B C5. Yang C pentana itu berarti C-nya 5. Ketambahan 1 C berarti C6. Yang D 2 metil 2 pentena. Berarti pentena tadi adalah 5. Ketambahan 1 metil berarti C-nya 6. Dan yang terakhir 3 metil 2 butena. Butena saja adalah C-nya 4. Jadi di sini C-nya 5. Sekarang kita cari C-nya 6 dengan alkena. Maka ketemu jawabannya adalah D. Nomor 11. Yang ditanyakan adalah isomer geometri. Sebenarnya ini untuk alkena. Karena di pilihan adalah alkena semua, maka kita harus cek satu persatu. 1 butena. Rangkap berada di nomor 1, kemudian kita lengkapi hanya CH2, CH, CH2, CH3. Ketika kita gambar, di sini ada 2H di sebelah kiri, maka ini tidak boleh terjadi. Ini nomor 1 salah. Kemudian kita coba yang kedua, 2 butena. 1, 2, 3, 4. Karena 2 butena berarti berada di nomor 2. CH3, CH, CH, CH3. Kita gambar. Ini H, ini CH3. Yang ini H. Di sini juga CH3. Sini berarti boleh untuk nomor 2. Nomor 3. 2 metil 2 butena. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 butena berarti berada di nomor 2. Ini adalah C lagi. Kita lengkapi. CH3, CH3, CH, CH3. Ketika digambar, nah posisi seperti ini tidak boleh terjadi. Maka nomor 3 salah.
Selanjutnya nomor keempat, pentena 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2,3 dikeluru pentena. CL, sini juga CL. Pentena berada di nomor 2 ikatan lengkapnya. Maka kita lengkapi dulu hanya CH3, CH2, CH3. Kita gambar. CH3, C, Cl, C, CH2, CH3. Di sini sisanya adalah Cl. Jika poin yang keempat ini boleh terjadi, maka ketika kita lihat pasangan senyawa yang memiliki isomer cis dan trans adalah 2 dan 4. C. Nomor 12, yang mempunyai titik didih paling rendah berarti harus mencari cabang paling banyak. Jika kita perhatikan, jumlah kelima ini adalah C-nya sebanyak 6. Tapi kita lihat semakin banyak cabang, maka titik didih paling rendah. Maka kita lihat kemungkinan adalah di bagian D dan E. Jika, saya contohkan dulu. Jika ada 2,2 dimetil dengan 2,3, maka titik didih yang paling rendah adalah di bagian D. Nomor 13, di sini belajar tentang jenis-jenis reaksi. Maka kita lihat nomor 13 yang pertama, itu hanya pertukaran senyawa, maka kita sebutnya adalah substitusi. Sedangkan yang kedua, yang namanya adisi itu dari rangkap ke tunggal. Jadi yang kedua namanya adisi. Yang ketiga itu kebalikan dari adisi, yaitu eliminasi. Eliminasi itu adalah dari tunggal ke rangkap. Maka jenis reaksi berturut-turut adalah substitusi, adisi, dan eliminasi. Jawabannya yang A. Nomor 14 ditanyakan hasil dari reaksi adisi. Kita gambar dulu untuk reaksinya. 1, 2, 3, 4. Kemudian berada di nomor 1. 3 metil. Kita lengkapi dulu hanya ditambah bromin. Bromin di sini adalah Br2 atau boleh kita tulis BrPCl. Menghasilkan
BR dengan PR itu dia mengikat ke satu atom C yang kiri, dengan ini mengikat ke satu atom C yang kanan pada ikatan rangkap. Maka kita masukkan dahulu mula-mula di sini CH2, maka di sini jangan lupa ini BR, ini BR. Kita lengkapi dulu hanya. Maka hasilnya C, BR masuk di sisi kiri dan sisi kanan ikatan rangkap. Di sini ada BR, di sini ada BR, ke CH2, CH, CH, CH3, CH3. Kita memberi nama 1,2 di bromo. Jadi namanya 1,2 di bromo 3 metil butana. Jadi pilihannya adalah C. Nomor 15. Propana bereaksi dengan iodin. Jika dia alkana, maka dia termasuk reaksi substitusi. Kita gambar dulu propana. CH3, CH2, CH3. Ditambah dengan iodin. Iodin yang dimaksud adalah I2. Maka boleh kita nuliskan seperti ini. Maka yang bisa dirubah adalah satu atom I dengan satu atom H yang ada di C. Nomor 15. Propana bereaksi dengan iodin. Propana merupakan alkana, maka termasuk reaksi substitusi. Kita gambar dulu propana. Sebenarnya iodin adalah I2, maka kita tuliskan II, atau boleh langsung I2. Sebenarnya satu atom H ditukar dengan satu atom I. Nomor 15 itu reaksi antara propana dengan iodin. Saya gambarkan lebih detail saja biar tahu perubahannya. Iodin itu sebenarnya adalah I2, ikatan antara I dengan I. Yang namanya substitusi itu adalah satu atom H ditukar dengan satu atom I. Maka hasilnya adalah yang semula C-nya mempunyai 3H, berarti jadi CH2I. Di sini CH2, di sini CH3. Jangan lupa di sini ada HI. Reaksi seperti ini dinamakan reaksi substitusi. Jawabannya A. Nomor 16. Gas hidrogen berlebih itu maksudnya adalah 2H2. Tahapannya seperti alkena ditambah H2, dia menjadi alkana. Jika alkuna,
ditambah 2H2, dia akan menghasilkan alkana. Tapi boleh kita lihat alkuna ditambah H2 saja, maka dia akan menjadi alkena. Tapi jika alkena ditambah H2, dia akan menghasilkan alkana. Jika kita hitung, di sini adalah 2H2, maka jadinya alkuna ditambah 2H2 menjadi alkana. Istilahnya di sini adalah 2 tahap, sedangkan yang ini adalah 1 tahap saja. Langsung kita kerjakan. 3 metil 1 butuna. 3, 4. Metil berada di nomor 3. Rangka berada di nomor 1. Di sini sisa H, H3, H3. Ketika diberi 2H2, maka jika dibuat HH sebanyak 2, maka 2H akan masuk di C kiri, sedangkan 2H yang lain akan masuk di C yang kanan pada rangkap. Jadi C nomor 1 yang semula dia punya 1H akan ketambahan 2H, jadinya CH3. C nomor 2 itu semula tidak ada H, karena ketambahan 2H hasilnya adalah CH2, sisanya adalah tetap. Maka namanya 2 metil butana. Nomor 17, yang dinamakan pembakaran sempurna itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Maka kita lihat propana berarti C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kita setarakan dahulu. C di kiri 3, maka di kanan juga 3. Jumlahnya H di kiri 8, karena di sini sudah ada 2, maka dikalikan 4. Sekarang jumlah O-nya ada 6, ditambah 4, maka jumlahnya 10. Karena sudah ada 2, maka kita kalikan 5. Jawabannya adalah C. Untuk yang nomor 16 tadi, jawabannya adalah 2 metil butana, D. Nomor 18, pengolahan minyak bumi dengan cara destilasi bertingkat. Kalau kita lihat kemarin fraksi-fraksi minyak bumi itu berdasarkan kenaikan titik didih atau perbedaan titik didih. Jadi jawabannya E. Nomor 19, diketahui angka oktan 88, maka artinya adalah 88% isooktan atau iksooktana, dan sisanya berarti 100 dikurangi 88, yaitu 12% N-heptan. Gampangannya kita hafalkan adalah angka oktan
itu akan sama dengan isooktananya. Ini. Maka jawaban yang betul adalah E. Nomor 20, komponen utama gas alam adalah E. Alkana suhu rendah. Kemudian nomor 21, fraksi minyak bumi yang keluar dari nomor 2 itu adalah bensin. Nomor 22, pasangan fraksi minyak bumi dan kegunaan yang tidak tepat. Yang A, petroleum ether, betul. Bensin untuk bahan bakar kendaraan, betul. Solar itu sebenarnya untuk bahan bakar diesel. Jadi salah. Yang D dan E itu sudah betul. Nomor 23, salah satu dampak negatif penambahan TEL ini adalah menghasilkan partikulat PB atau timbal. Nomor 24 itu yang ditanyakan adalah volume gas paling sedikit. Berarti kita harus melihat hubungan kualitas bensin dengan jumlah gas CO yang dihasilkan. Jika bilangan oktan tinggi, maka kualitas bensin semakin bagus. Itu artinya jumlah gas CO sedikit. Maka kita perlu mencari bilangan oktan yang paling tinggi, yaitu jawabannya adalah T. Sedangkan nomor 5 diminta adalah pembakaran sempurna. Yang namanya sempurna, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Nomor 1 betul, nomor 2 betul, nomor 3 tidak ada CO2 maka salah. Nomor 4 hanya ada CO bukan CO2 maka dia salah. Nomor 5 ada C ada CO, dia salah. Maka jawaban yang betul adalah 1 dan 2, berarti A.